10 menit ini diapain nih? Cocok ya. 1 orang 1 menit, Ketua. Selesai. Saya lama, Pak. Serius ini. Saya per lembar. Jujur saya lagi mau coba lihat tadi, saya periksa. Ya, nak. Saya nggak tahu nanti. Saya juga berkeinginan bertanya. Takutnya nanti habis diskor malah saya nggak ada kesempatan sendiri. Benar, serius nih. Ya, tapi kalau mau ya udah saya mempatkan dulu ya, berarti ya. Cocok ya. Kan lebih adil begitu. Cocok nggak? Ya dah. Nah, saya mulai. Nanti yang lainnya oke. Ibu Sarah nanti juga akan menyampaikan. Mudah-mudahan lebih 10 menit ini. Jadi Bu Sarah bisa pakai. Saya mulai dari penghargaan. Saya per lembar kan saya bilang per lembar. Jadi ini penghargaan ini pertama disampaikan kepada kita bahwa Kementerian Pariwisata ini dapat penghargaan. Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor 1 Kementerian Pariwisata kan gitu. Kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi saya kan tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya sudah selesai, berarti ya sudah ngapain lagi kita ada rapat. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya nggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh, dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Iya tak? Maka saya bilang ini per lembar, bos. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari apa kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga kita juga jadi kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Bener nggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional. Gitu loh. Ini banyak nih saya juga ada yang nggak paham soal gini loh. Misalnya kayak apa ini? Ya ada nama yang nggak bisa dibaca pun ada ya kan? Di sini nih. Ini apa gitu? Jadi saya pikir apa manfaatnya gitu dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Halaman berikut, ya halaman 4-nya, saya mulai nih dari kunjungan wisatawan mancanegara. Di sini ada 13,98 juta. Ya kan, itu masih prediksi per November 2025. Ini kan kita sudah Januari. Ini mestinya tidak bisa lagi nih per November. Mestinya sudah sampai Desember. Tapi laporannya masih November. Berarti nggak ada yang ngitung nih. Kalau nggak ada yang ngitung nanti anggota Komisi 7 ini kita kerahkan untuk ngitung nih berapa ini sebetulnya. Totalnya. Supaya akurat gitu loh. Jadi paparan di DPR ini itu jelas. Ini lebih bergengsi laporan di sini daripada di kampus-kampus. Sebab apa? Kampus-kampus meneliti dari sini. Betul nggak? Data-data yang ada di kampus kan ngambilnya dari sini. Di paparan-paparan yang disampaikan. Kemudian, karena itu saya ingin bertanya dalam kesempatan ini berkenaan dengan ini. Sebetulnya sekarang sudah sampai berapa ini? Kunjungan wisatawan mancanegaranya. Jangan diklaim dapat sekian, sebetulnya nggak sekian. Dan hitung yang ngukur siapa? BPS atau lembaga atau hitung sendiri? Atau ngitung di bandara? Kan ada yang hitung di bandara itu. Atau apa gitu ukurannya? Kemudian yang berikutnya sama juga dengan perjalanan wisatawan Nusantara ini.
Kelihatannya wisatawan Nusantara ini nggak begitu banyak berjalan. Yang lebih banyak berjalan tuh wisatawan luar negeri. Makanya jumlahnya lebih sedikit. Tapi sama. Sebetulnya sampai sekarang sudah berapa? Kenapa hitungannya sampai November? Kenapa tidak hitungannya sampai Desember? Padahal yang kita minta paparan 2025. Kan itu undangan rapatnya. Jadi karena itu ini penting juga untuk kita dengar jawaban dari Ibu Menteri. Kemudian soal tenaga kerja pariwisata. Ini saya lihat ada 25,91 juta orang, ya kan, yang sudah bekerja di sini. Padahal target 2025 adalah berapa ini? Per Agustus 25,75 juta. Ini dicatat loh Bu Menteri, pertanyaan saya ini. Apa saja jenis tenaga kerja atau pekerjaan apa saja yang bisa muncul di sini yang sebanyak 25,91 juta ini? Ya kan? Jangan sampai yang dikerjakan kementerian lain malah justru masuk di Kementerian Pariwisata. Atau yang berkenaan dengan kerjasama yang sudah dilakukan dengan kementerian-kementerian lain itu. Lalu, apa sih peran dari Kementerian Pariwisata dalam menciptakan 25,91 juta tenaga kerja ini? Ya kan? Jangan sampai orang bekerja sendiri, kita klaim. Oh, itu saya yang buat. Ya kan? Itu karena kami yang bekerja. Dan kalau bisa, tolong paparkan bidangnya apa saja. Misalnya pemandu wisata sekian orang, itu kan jelas tuh. Ya nggak? Kerja jadi apa di hotel, apa namanya itu, hospitality itu, ya kan? Kerja di mana gitu. Kita pingin dengar ini. 25,91 juta itu besar. Sementara pemerintah sekarang tuh ingin bagaimana menuntaskan ini semua. Ya nggak? Jadi kita dukung sebetulnya, tapi tolong dibuktikan ini kira-kira bidangnya apa saja. Kemudian yang berikutnya, ini devisa pariwisata. Itu kan targetnya kurang lebih ini sebetulnya sekarang katanya sih sudah 13,82 miliar. Begitu saya lihat bintang 2 di atas itu, Bapak Ibu periksa tuh. Kan ada bintang 2, jangan lihat ke sana, ke sini paparan ini loh. Begitu kita lihat ada bintang 2 berarti kan ada catatan di bawah. Saya lihat data sementara ya kan. Nah sekarang ini sementara bulan kapan lagi? Ini kan udah habis 2025. Berarti anggarannya berapa yang sudah habis sampai 2025? Kemudian proyeksinya kan 18,5 miliar US dollar. Dapatnya berapa? Yang ngukur siapa? Yang ngitung siapa? Uangnya di mana? Disimpan di mana? Ditaruh di mana? Klaim siapa? Kenapa sampai dapat sebegitu? Di mana saja tempatnya? Ada kaitan dengan tadi penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ini satu lembar ini bisa beberapa hari ini bisa dijawab. Iya kan? Selama ini belum pernah nanya saya Pak Bambang, ini baru nanya ini. Kemudian yang berikutnya, kontribusi PDB pariwisata. 3,96%, lalu di bawah estimasi 2025 ada kata Bank Mandiri 4,9%. Apa maksudnya Bank Mandiri di sini? Kenapa nggak ada BNI, BRI, kemudian bank-bank lain, termasuk penyalur UMKM? Jangan-jangan ada UMKM-nya nih. Apa kaitan gitu loh? Maksud saya ini pertanyaan dianggap guyon tapi ini serius di pertanyaan. Kenapa ada kata Bank Mandiri di situ? Apa kerjasama dari para Kementerian Pariwisata dan Bank Mandiri ini? Atau ada mandiri lain yang saya tidak paham? Ya kan? Ini tolong dijelaskan ini. Jadi elemen-elemen ini semua ini menarik nih. Ya enggak? Jangan menganggap sudah paham soal pariwisata, saya tidak paham. Maka karena itu saya tanya ini. Udah habis, baru 3 lembar. Yang terakhir sebelum tutup. Kemudian pariwisata Indonesia semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya tanya. Bukankah dengan adanya bencana sekarang di Sumatera membuat orang takut datang ke Indonesia? Bukankah dengan meninggalnya beberapa wisatawan asing di Indonesia itu menjadi isu internasional yang membuat orang berhitung untuk jangan datang ke Indonesia? Betul atau betul? Betul kan? Sekarang ini kasusnya ini nyata loh.
Ibu makanya ibu bukan nggak turun ke tempat yang yang susah sana, datanglah ke tempat wisata yang ya di dapil saya lah yang banyak sekali yang sekarang, dulu tuh indah sekali itu. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi wisatanya. Kalau orang datang ke situ bukan wisata lagi. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, ini katanya semakin menjadi daya tarik. Saya nggak yakin naik 10,44% ini. Ya nggak? Bali sekarang. Bali dari dulu nggak pernah banjir, Ibu Nilo. Seingat saya. Belakangan ini ada banjir sekali-sekali. Dapat nggak informasi? Bapak, coba Ibu cek di Australia. Orang dengar nggak kalau ada banjir di Bali? Tahu mereka ada banjir di Bali. Nah sekarang daya tarik apa? Coba dicek. Saya minta ini dipertanggungjawabkan juga klaim ini. Dari mana ini informasi seperti ini bisa disampaikan di DPR ini? Kemudian yang berikutnya, saya melihat ini kunjungan wisatawan mancanegara di sini yang pada poin sebelah dari yang angka 10,44% itu, yang sebelahnya nih. Saya nggak bisa perbandingan apa yang dilakukan antara Malaysia, Rusia. Kenapa sih dua negara ini yang jadi perbandingan kita? Malaysia, Rusia, kenapa nggak dengan Ukraina atau apa tuh Praha atau apa? Praha ya. Cek Republik yang keren sekali, anggaran APBN-nya banyak sekali dari pariwisata. Kenapa yang dua ini? Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak dengan Vietnam? Kenapa nggak dengan Brunei Darussalam misalnya? Atau yang Dubai yang tidak punya alam, sebetulnya dia tidak punya destinasi wisata alam, tapi dia destinasi wisata buatan. Kenapa nggak dibandingkan yang itu? Kenapa yang dua ini gitu dan seterusnya dan seterusnya? Ini kan pertanyaan strategis bagi kita di DPR ini. Ya saya kira saya tarik napas dulu karena udah jam 1. Iya kan? Pertanyaan saya masih banyak. Saya bilang tadi, jadi belum selesai. Ya saya kira kita skor dulu ya. Setuju ya?